Subhanallah, difitnah menghamili tetangganya. Difitnah menghamili tetangganya. Sampai akhirnya perempuan yang hamil tadi ini melahirkan langsung Habib Abdul Qadir mengatakan, takallam ya sobi, takallam, bicara kamu bayi. Akhirnya bayi ngomong, bapak saya bukan Habib Abdul Qadir ini, tapi bapak saya adalah ini. Si Habib ini mengatakan, bertanya kepada si bayi, ya, bicaralah wahai bayi, siapa ayahmu? Maka si bayi ini mengatakan, bukan kamu ayahku, tapi ada yang lain. Nah teman-teman, mungkin pasti di antara kalian sudah pernah mendengar kisah yang mirip dengan ini, yaitu kisah Jurais, ya. Jurais ada di Sahih Muslim, teman-teman, ya, persis kisahnya seperti ini. Tapi kali itu kan wajib untuk kita imani, teman-teman, ya, karena memang ada riwayat hadisnya yang sahih, apalagi diriwayatkan di kitab Sahih Imam Muslim. Tapi kalau riwayat Habib saya nggak percaya, teman-teman. Tapi kalau riwayat Imam Muslim yang menceritakan kisah tersebut, apalagi kisah tersebut kan pasti diriwayatkan dari lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka wajib saya percaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu video, teman-teman, ceramah Habib yang luar biasa, ini juga cerita karamah seorang Habib. Tapi setelah saya simak videonya, kok ini mirip dengan kisah Jurais yang diriwayatkan di Sahih Imam Muslim. Jadi kisah Jurais tersebut, teman-teman, yang pernah difitnah berzina dengan seorang wanita. Kemudian ketika dilahirkan bayi tersebut, dengan kuasa Allah Azza wa Jalla, bayi itu berbicara. Ya, ketika ditanyakan siapa ayahmu oleh Jurais, maka si bayi tersebut mengatakan, bukan kamu ayahku, tapi si penggembala kambing. Nah, ini teman-teman wajib kita imani, karena memang ada riwayatnya, ya, diceritakan oleh Rasulullah dalam Sahih Muslim. Nah, kisah Habib ini kok mirip, teman-teman, ya. Jadi kisah Habib ini pernah difitnah berzina dengan seorang perempuan, ya, di Mojosari. Saya nggak tahu wilayah Mojosari di mana, di Jawa kah atau di mana, teman-teman. Jadi kisahnya seperti itu. Ya, Habib ini difitnah berzina dengan seorang wanita. Kemudian sama kisahnya ketika wanita tersebut sudah melahirkan, tiba-tiba si Habib ini menyuruh si bayi berbicara, ya. Ditanyakan siapa ayahmu? Lalu si bayi ini mengatakan, bukan kamu ayahku, tapi ada ayahku yang lain, ya. Seolah-olah seperti itulah. Nah, ini kok mirip kisahnya dengan kisah Jurais yang ada di Sahih Muslim, teman-teman, ya. Silahkan kalian nilai sendiri, teman-teman. Tapi kalau saya ditanyakan secara pribadi, saya sulit untuk percaya, teman-teman. Karena melihat track record selama ini, ya, cerita-cerita karamah versi para oknum habaib ini sangat-sangat nyeleneh, teman-teman. Baik, kita simak dulu videonya. Dulu ada seorang aulia yang bernama Habib Abdul Qadir bin Qutban As-Sakaf. Abdul Qadir bin Qutban As-Sakaf ini gurunya Habib Bakar Gresik. Abdul Qadir bin Qutban As-Sakaf, gurunya Habib Bakar Gresik, Abu Bakar Muhammad As-Sakaf Gresik. Habib Abdul Qadir bin Qutban As-Sakaf ini wafatnya di Hadramut, tapi beliau pernah tinggal di Indonesia. Beliau lama tinggal di Indonesia, tapi akhirnya beliau pulang ke Hadramut, kembali ke Hadramut. Kenapa? Ceritanya beliau ini tinggal di Mojosari, di daerah Mojokerto itu. Tinggal di Mojosari beberapa lama di situ. Subhanallah, difitnah menghamili tetangganya. Difitnah tuh. Subhanallah, sampai akhirnya si perempuan yang hamil tadi ini melahirkan langsung Habib Abdul Qadir mengatakan, takallam ya sobi, takallam, bicara kamu bayi. Akhirnya bayi ngomong, bapak saya bukan Habib Abdul Qadir ini, tapi bapak saya adalah ini. Tunjukkan. Nah, ya. Setelah itu beliau langsung pulang kembali ke Hadramut, nggak mau balik Indonesia lagi. Jelas, ya. Jadi sudah biasa itu difitnah dengan wanita, difitnah mesum, difitnah sudah biasa. Kenapa? Karena menyampaikan kebenaran. Nah, ya. Menyampaikan. Imam Abu Hanifah juga sama seperti itu nasibnya. Difitnah menghamili salah satu perempuan. Begitu. Itu sudah biasa. Saya melihat ini. Ya, ini sudah korban difitnah, kehormatannya, kemudian tenaganya, fisiknya, hartanya, waktunya, semuanya sudah habis. Tapi bukannya dipuji, justru dicaci. Bukan dipuji tapi dicaci. Ya? Bukan dicintai tapi dibenci. Nah, jadi kisahnya seperti itu, teman-teman, ya. Makanya saya katakan ini mirip kisahnya dengan kisah Jurais, ya,
yang dituduh berzinah ya, bahkan sampai wanita tersebut ya hamil. Kemudian ketika lahir si bayi tersebut ya, si Habib ini mengatakan, bertanya kepada si bayi ya, bicaralah wahai bayi, siapa ayahmu? Maka si bayi ini mengatakan, bukan kamu ayahku, tapi ada yang lain. Nah teman-teman, mungkin pasti di antara kalian sudah pernah mendengar kisah yang mirip dengan ini, yaitu kisah Jurais ya. Jurais ada di Sahih Muslim teman-teman ya, persis kisahnya seperti ini. Tapi kali itu kan wajib untuk kita imani teman-teman ya, karena memang ada riwayat hadisnya yang sahih, apalagi diriwayatkan di kitab Sahih Imam Muslim. Makanya teman-teman, kalau saya ditanya pribadi tentang cerita Habib ini, teman-teman, saya nggak percaya ya, karena melihat track record yang sebelum-sebelumnya, cerita-cerita karomah mereka. Ini kok seperti meniru kisah Jurais teman-teman. Silahkan nanti kalian searching ya, atau mungkin yang punya kitab Sahih Muslim teman-teman, ada pasti di situ ya cerita tersebut yang persis kisahnya seperti Habib ini. Tapi kalau riwayat Habib saya nggak percaya teman-teman. Tapi kalau riwayat Imam Muslim yang menceritakan kisah tersebut, apalagi kisah tersebut kan pasti diriwayatkan dari lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka wajib saya percaya, dan kalian juga harus percaya teman-teman. Tapi kalau riwayat Habib ya, ini meragukan. Ini meragukan teman-teman ya. Kok bisa persis kisahnya seperti ini? Meskipun ya bisa-bisa saya terjadi teman-teman satu kejadian yang sama dengan orang lain. Tapi karena melihat track record yang sebelum-sebelumnya ya, kehebatan karamah wali-wali mereka, Mi'raj bertemu dengan Allah 70 kali, sedangkan Rasulullah hanya Mi'raj 1 kali seumur hidup. Itu pun dia adalah seorang nabi, seorang rasul, akan menerima perintah sholat. Kemudian bisa padankan neraka jahanam dengan jari kelingking, sedangkan Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud, nggak bisa memadamkan api tersebut teman-teman, padahal bukan api neraka jahanam. Nah kalau melihat perbandingan seperti itu teman-teman, kita lihat track record dari cerita-cerita karomah para Habib-Habib ini sulit rasanya untuk dipercaya. Apalagi ini kan murni cerita dari Habib ini teman-teman ya, tidak disebutkan di kitab mana misalkan siapa perawinya ya. Kemudian katanya terjadi di Mojosari. Artinya ini tidak lama teman-teman, mungkin beberapa puluh tahun yang lalu atau ratusan tahun yang lalu. Berbeda dengan kisah Jurais ini. Memang di dalam hadis Sahih Muslim ada diceritakan oleh Rasulullah SAW teman-teman. Maka wajib untuk diimani. Nah sekarang tinggal kalian bagaimana ya, percaya atau tidak dengan cerita Habib di dalam video ini teman-teman. Silahkan kalian berkomentar. Saya mau baca komentar kalian. Apa kalian percaya dengan cerita Habib ini ya, dengan melihat track record yang sudah teman-teman. Bukan berarti kita menuduh seluruh Habib ini pendusta, enggak sama sekali teman-teman ya. Tapi khusus kita berbicara masalah karamah yang mereka ceritakan, rasanya sulit untuk dipercaya. Itu kalau saya pribadi, nggak tahu kalau kalian teman-teman. Karena ini kok persis sekali kisahnya dengan kisah Jurais yang ada di Sahih Muslim. Baik teman-teman, silahkan kalian berpikir dan coba silahkan kalian cari kisah dari Jurais tersebut ya, ada kok banyak riwayatnya. Kalau yang nggak punya kitabnya silahkan searching saja teman-teman di Google ada, atau cari video-video ustadz-ustadz yang sudah menjelaskan pasti ada. Nah kalian cermati ya, cerita dari Habib ini kok mirip sekali ya, mirip sekali. Tapi bedanya adalah cerita Jurais tersebut ada di riwayat Sahih Muslim ya, disebutkan kisahnya oleh Rasulullah, maka wajib untuk diimani. Apapun yang keluar dari lisan Rasulullah teman-teman, selama jalur periwayatannya itu sahih teman-teman, wajib untuk diimani. Tapi mohon maaf, saya sangat meragukan kalau riwayat dari Habib teman-teman. Dan mungkin kalian juga bisa telusuri kisah teman-teman ya, yang berdomisili di Mojosari. Pernah tidak ada cerita seperti ini atau kisah yang terjadi seperti yang diceritakan oleh Habib Mu'taib? Mungkin itu yang bisa kita sampaikan di video kali ini teman-teman. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum. Insyaallah kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.